Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi an'amana bini'matil iman wal islam wa hadana ila siratim mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وبه يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Sadaqallahul azim. Bapak dan saudara kaum muslimin sidang Jumat, tamu-tamu Allah sekaligus hamba-hamba Allah yang berbahagia. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah, Zat yang esa tiada berbilang, yang tunggal tiada berbanding, yang telah memberikan nikmat yang amat banyak kepada kita. Mulai awal penciptaan kita sampai kita ada di alam dunia, dan kita bisa nikmati nikmat Allah itu tiada berhenti dalam kehidupan kita. Semoga kita bisa merasakan nikmat Allah itu, apakah itu nikmat udara, nikmat makanan, nikmat waktu, kesehatan dan kesempatan, dan umur yang Allah berikan ini. Itu adalah bagian tak terpisahkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Semoga kita selalu memuji Allah tanda bersyukur. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah berjuang untuk kita umatnya, rela berjuang bersusah payah sampai beliau harus hijrah, sampai terluka, sampai pecah-pecah bibir beliau dan kaki beliau untuk memperjuangkan umat manusia, membawa rahmat bagi alam semesta. Alhamdulillah kita bisa menjadi umat Rasulullah yang kita insyaallah kalau benar-benar mengikuti Rasulullah akan berjumpa Rasulullah dan akan diberi minum di telaga Al-Kautsar, telaga yang dijanjikan untuk Rasulullah di surga. Mari kita ucapkan salat dan salam kepada Rasulullah, tanda kita umat yang mencintai Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan saudara kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, pada khutbah kali ini kita pokokkan kepada dasar ayat yang ringkas kita sebut tadi di awal, surat Al-Baqarah 152. Dua perintah Allah dan satu larangan Allah dalam surat Al-Baqarah 152 itu. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kamu padaku, aku akan ingat padamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan ingkari aku. Bapak dan saudara, pada surat Al-Baqarah 152 ini ada dua perintah Allah yang langsung kepada kita, hambanya yang beriman. Yang pertama, fazkuruni azkurkum. Maka ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat padamu. Ayat ini memerintahkan kita untuk berzikir, mengingat Allah, menyebut Allah. Kenapa kita harus selalu berzikir, mengingat Allah atau menyebut asma Allah? Karena banyak sekali keuntungan kita yang biasa berzikir kepada Allah. Sehingga di surah Al-Ankabut yang 45 Allah nyatakan, wala zikrullahi akbar. Sungguh berzikir kepada Allah itulah yang paling agung, yang paling bernilai di sisi Allah. Kenapa? Karena orang yang berzikir, pikirannya, hatinya, lisannya terhubung dengan pencipta alam semesta, pencipta jiwa raganya, pencipta seluruh makhluk ini. Karena dia Rabbus samawati wal ard, Rabbul arsyil azim, Rabbuna Rabbu kulli syai', Rabbu falikul habbi wan nawa. Ketika kita menghubungkan diri dengan Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, maka Allah akan mengingat kita. Walaupun kita sangat kecil, kita hanya debu-debu di bumi, debu-debunya di alam semesta, Allah itu maha besar. Wala zikrullahi akbar. Sungguh mengingat Allah itu adalah yang sangat agung kita lakukan. Dengan mengingat Allah, Bapak dan Saudara, banyak hadis-hadis Nabi anjurkan kita untuk membiasakan zikrullah ini. Sehingga ada zikir-zikir yang diajarkan Rasul sudah sholat. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Sehingga setiap sholat kita 33 kali baca tasbih. Kalau kita baca tasbih ini, Bapak dan Saudara, itu sangat besar. Nabi mengatakan, tahukah kamu, kutunjukkan kalau kamu baca 1000 kebaikannya. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Maka bacalah subhanallah 100 kali sehari. Bayangkan kalau bisa membaca tasbih kita, subhanallah, 1000 kebaikannya yang Allah berikan. Bahkan kalau kita bisa baca misalnya kalimat la haula wala quwata illa billah dalam sehari-hari, maka Allah akan bangunkan kita istana di surga. Begitu agungnya kita yang berzikir kepada Allah. Sehingga diperintahkan di surah Al-Ahzab 41, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah di waktu pagi dan senja hari. Bapak dan saudara, sebaliknya kalau kita jarang berzikir, itu sungguh banyak madaratnya. Yang pertama, orang yang lupa berzikir, tidak ada zikrullahnya, dalam solat tidak ingat Allah, apalagi di luar solat, yang tujuan solat itu puncaknya aqimis sholah li zikri, dirikan solat untuk mengingatku, kata Allah. Jadi solat ini media untuk ingat Allah. Tetapi kalau sampai kita lupa, tidak ingat Allah sehari-hari dalam hidup kita, pertama hati kita akan menjadi keras dan kita jatuh kepada kesesatan. Fawailul lil qasiyati qulubihim an zikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Celakalah bagi orang yang hatinya keras dari mengingat Allah, maka mereka akan berada dalam kesesatan yang nyata. Yang kedua, kalau orang sampai lupa ingat Allah ketika dia bangun tidur,
tidak ada doa bangun tidur, ketika makan tidak baca bismillah, sudah makan minum tidak baca alhamdulillah, mau berjalan tidak ada tawakal kepada Allah, banyak berbuat maksiat, tidak beristighfar kepada Allah, maka yang kedua dia akan jatuh kepada kefasikan. Allah ingatkan dalam surah Al-Hasyr ayat 19 tentang itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka kepada diri mereka sendiri. Itulah orang-orang yang fasik. Bapak dan saudara, orang fasik yang lupa Allah. Kalau lupa Allah, lupa agama Allah, lupa Al-Quran, ayat-ayat Allah, lupa perintah-perintah Allah, pada ujungnya kita menjadi hamba yang fasik. Maksiat-maksiat manusia itu berasal dari lupanya kepada Allah. Kalau kita masih ingat Allah, Allah pelihara kita dari maksiat. Karena Nabi mengatakan di hadis qudsi, ana ma'a abdi idza zakarani, saya bersama hambaku kalau dia ingat aku. Artinya kalau dengan ingat Allah, Allah jaga kita hamba-hambanya ini, terutama dari godaan syaitan, dari syahwat. Contohnya Nabi Yusuf alaihi salam ketika digoda Zulaikha, apa kurangnya jasa Zulaikha? Rumah dikasihnya, makan dibuatkannya, pakaian dibelikannya. Nabi Yusuf dibebaskannya dari perbudakan. Begitu hebat pengorbanan Zulaikha. Dirayulah Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf juga menyukai Zulaikha karena kemuliaan dan kebaikannya. Tetapi ketika ingat dengan Allah, disitulah sadar Nabi Yusuf, ini adalah larangan Allah. Ketika manusia teringat dengan Allah, Allah kuatkan iman dan hatinya, Allah lindungi dia dari maksiat. Tapi ketika manusia telah melupakan Allah dan pura-pura tak mendengar lagi panggilan Allah, azan tak didengarnya lagi, Al-Quran tak dibacanya lagi, bacaan Quran malah mengganggu telinganya, seruan-seruan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar malah tidak dia dukung, disinilah manusia akan jatuh kepada kefasikan. Bapak dan saudara, ini perintah Allah. Hendaklah ada zikrullah, karena zikir itu kuasa bagi hati. Zikir itu adalah ibarat embun pagi bagi pikiran dan jiwa yang dia rindu kepada pemiliknya, kepada Allah Ta'ala. Walaupun syahwat dan setan akan selalu berusaha kita melupakan kita kepada Allah. Nah, manusia-manusia yang sudah betul-betul lupa kepada Allah, lupa perintah Allah, lupa larangan Allah, disinilah setan akan menguasai dirinya. Wa may ya'su an dzikrillah nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Siapa yang sudah biasa melupakan zikirnya kepada Allah, tidak ingat lagi kepada Allah, tapi yang diingatkan hanya dunia, ciptaan Allah saja, harta, tahta, wanita, cinta, kemewahan, dunia saja lagi, maka di situ nuqayyid lahu syaitan, kami beri dia teman setianya adalah syaitan yang menemaninya kemana-mana dalam hidup. Bapak dan saudara, yang kedua, Allah ingatkan kita setelah berzikir, perintah Allah di surat Al-Baqarah 152 adalah washkuruni, bersyukurlah kepadaku. Kenapa kita diperintahkan bersyukur kepada Allah? Kita ada karena kasih sayang Allah yang Allah taruh kepada ibu bapak kita. Karena kasih sayang ibu kita di rahimnya, kita dipeliharanya 9 bulan. Karena kasih sayang Allah lah kita bisa bernapas. Bayangkan di rahim ibu kita 3 kegelapan. Kegelapan plasenta, kegelapan kulit perut ibu. Kadang ibu pakai baju berselimut pula. Kita hidup di dalam itu dari air. 9 bulan menjadi darah daging dan bisa berbentuk utuh dengan berat 2, 3 bahkan sampai ada yang mendekati 4 kg, dari 0 mg menjadi 3-4 kg. Siapa yang berkasih sayang kepada kita? Itulah Allah Ta'ala. Diberi kita umur yang cukup sampai hari ini. Kalau kita bersyukur, maka kita telah mentaati Allah.
Tetapi kalau kita kufur, banyak ayat mengingatkan, kalau kita kufur tidak bersyukur, akan sebentar saja nikmat itu bisa dicabut oleh Allah. Nikmat, kesenangan makan minum, kalau kita mulai sakit saja hilang semua makanan yang mewah-mewah rasanya. Kalau kita sudah hati tidak nyaman, apapun pakaian, apapun perhiasan yang kita pakai jadi tidak menyenangkan. Kalau jiwa sudah gelisah, penuh AC pun tempat kita tinggal, di kendaraan mewah pun kita naik, maka tidak ada lagi ketenangan dan kebahagiaan yang kiki ditemukan. Kenapa ini terjadi? Karena kurangnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat yang berlimpah tidak terasa. Yang terasa adalah rasa miskin, rasa kurang di hati dan di jiwa yang tidak akan pernah terpenuhi kecuali dengan mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diingatkan di surat yang biasa itu, di surat Ibrahim ayat 7. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika Tuhanmu mengingatkan kepadamu, mengumumkan, jika kamu bersyukur aku tambah, tetapi jika kufur ingatlah azabku sangat pedih. Apa buktinya Allah memberikan azab yang pedih kepada kaum yang tidak bersyukur? Sudah banyak kaum Ad, kaum Samud, kaum Nuh, kaum-kaum sebelum kita. Bahkan kita menyaksikan gempa-gempa besar, tsunami-tsunami besar yang korbannya ratusan ribu. Salah satu misalnya yang terjadi di negeri Baghdad, Bapak dan Saudara, ketika Islam berjaya di Baghdad, sumber kejayaan Islam zaman Bani Abbasiyah, maka diseranglah oleh tentara Mongol yang dipimpin cucu Genghis Khan, namanya Hulagu Khan. Maka waktu itu Baghdad jatuh ke tangan pasukan yang paling kejam di dunia, tentara Mongol, dengan teori serigala mereka, mengaum, menerkam dan membunuh, sehingga Baghdad luluh lantak. Umat Islam lebih 200.000 jadi korban. Pustaka, masjid, semuanya sekolah dihancurkan oleh Hulagu Khan dengan pasukan Mongol atau Tartar yang begitu kejam. Waktu setelah jatuh Baghdad, umat Islam menangis, sedih semua. Maka Hulagu Khan memanggil siapa yang paling alim di Baghdad untuk berdebat dengannya. Dia buat benteng yang kokoh di tepi kota Baghdad. Tidak ada yang berani menghadapi Hulagu Khan karena kekejamannya. Dia bisa seketika memenggal kepala orang, membunuh dengan sadis. Tapi ada seorang pemuda yang datang yang memberanikan diri. Dia masih muda, belum berjenggot, guru madrasah di Baghdad. Dia datang sendirian ke benteng Hulagu Khan, memenuhi undangan untuk berdebat dengan penguasa kafir ini. Waktu itulah dia membawa seekor onta, membawa seekor kambing dan seekor ayam jantan. Maka ketika dia depan bentengnya Hulagu Khan heran, kenapa kamu yang bisa menghadapiku? Mana orang-orang besar di negeri Baghdad ini yang panjang jenggotnya, yang sorbannya yang alim dari umat Islam? Kata daripada Kadihun ini, seorang pemuda Islam, guru madrasah sederhana, kalau Anda Hulagu akan bertemu dengan yang panjang jenggot, ada kambing di belakang saya, jenggotnya panjang. Kalau Anda ingin bertemu orang yang lebih besar, saya bawa onta saya lebih besar dari saya. Kalau Anda ingin bersuara nyaring, saya punya ayam jantan yang kokoknya nyaring. Termenunglah Hulagu. Lalu dia bertanya, wahai anak muda, tahu kenapa sebabnya saya bisa menaklukkan Islam negeri Baghdad ini? Kata pemuda ini, Tuan Hulagu, yang menyebabkan takluknya kami umat Islam Baghdad ini, kejayaan Islam kepada kamu, karena salah kami sendiri. Kami tidak bersyukur lagi kepada Tuhan kami. Kami tidak lagi berkasih sayang. Bahkan kami menyenangi berteman dengan orang-orang kafir, orang-orang di luar kelompok kami. Kami tidak lagi bersama, bersatu. Kami sudah tafarraqu. Tidak lagi wa'tasimu bihablillah. Maka engkau bisa mengalahkan kami. Tersenyumlah Hulagu, kamu benar. Lalu saya tanya lagi, ya Kadihun, bagaimana supaya saya bisa
engkau usir dari negerimu, negeri Islam Baghdad ini? Kata Kadihun, kalau kami sudah berkasih sayang, sudah bersyukur kepada Allah Tuhan kami sudah bersatu, suatu saat kami akan bisa mengusirku dari negeri Baghdad, dari negeri kami. Begitulah Bapak dan Saudara, ketika umat Islam jaya-jayanya, datang saja serangan dari Mongol yang menghancurkan kejayaan Islam. Ketika umat Islam sudah lupa bersyukur, sudah lebih mencintai dunia dari saudaranya, sudah saling mengorbankan nyawa saudaranya, padahal sesama Islam bangga pula ada nyawa saudara muslim yang terbunuh, yang tidak jelas ujung pangkalnya, tidak sedih sedikit pun, tidak mohon kepada Allah untuk jelas bahwa harta, bahwa darah seorang muslim itu lebih berharga di sisi Allah dari dunia dan seisinya. Bapak dan saudara, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dan terhindar kita dari yang ketiga di ayat ini, wala takfurun, jangan engkau ingkari aku. Artinya tidak berzikir, tidak bersyukur, itu kita mengingkari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berhadapan dengan pengadilan Allah di yaumil mahsyar, menghadapi sirat dan akan menghadapi neraka jahanam yang tidak pernah akan bisa kita keluar di dalamnya kalau kita menjadi orang yang kufur kepada Allah taala. Semoga kita diberikan kemampuan berzikir dan bersyukur kepada Allah dan terhindar dari orang-orang yang ingkar kepada Allah dan mengingkari nikmat-Nya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha mastata'tum ilaihi sabila. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwas wa tabi' bainana bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.